Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali siswa SMA kelas 10 di channel video pembelajaran geografi. Terus semangat dan sehat selalu para siswa. Baiklah, anak-anak, marilah kita lanjutkan materi kita pada part 8 ini. Kita akan membahas tentang konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran gejala geografis yang ada di muka bumi yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Hal ini disebabkan ada faktor-faktor yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang menguntungkan atau keseragaman. Masyarakat umumnya mengelompok dengan warga yang mempunyai tingkat kehidupan sejenis, oleh karena itu, timbul daerah elit dan kumuh. Di pedesaan, umumnya mengelompok di daerah yang subur. Meskipun mempunyai sifat, kewajiban, dan hak yang sama, tetapi dalam aktivitasnya terjadi pengelompokan sebagai berikut. 1. Penduduk cenderung mengelompok berdasarkan pekerjaan, budaya, etnis yang sama sehingga timbul klasifikasi daerah elit dan kumuh, adanya kampung Jawa di Bali, kampung Arab dan pecinan. 2. Penduduk cenderung terjadi pengelompokan berdasarkan kepentingan yang sama sehingga timbul rumah kontrakan, ikatan profesi. 3. Pengelompokan industri di suatu tempat, seperti Sier, Surabaya Industri Estate Rungkut. Pir Pasuruan Industri Estate Nip Moro Industri Persada, di Kabupaten Mojokerto. Pada masyarakat kota, penduduk cenderung tinggal mengelompok pada tingkat sejenis. Misalnya, timbul daerah pemukiman elit, daerah tempat tinggal para pedagang, daerah permukiman atau kompleks perumnas yang kebanyakan berpenghuni pegawai negeri, serta daerah permukiman kumuh. Di pedesaan yang masih agraris, penduduk cenderung mengelompok atau menggerombol di tanah datar yang subur dan membentuk pedukuhan atau pedesaan. Makin subur dan luas daratannya, makin besar desa dan jumlah penduduknya. Sebaliknya, makin terbatas tanah datar, dan juga kurang subur, gerombolan atau pengelompokan bentuk desa makin kecil dan makin terpencar. Salah satu keuntungan yang didapatkan dengan adanya aglomerasi penduduk yang padat adalah dimungkinkannya pengembangan sistem ekonomi aglomerasi. Sistem ini dimaksudkan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai daerah pemasaran atau pelayanan, tetapi hanya meliputi daerah yang sempit. Ini berarti memungkinkan efisiensi dalam produksi, pengangkutan barang, ataupun pengadaan sarana untuk pelayanan umum. Dalam geografi dikenal istilah aglomerasi industri, yaitu pemusatan industri di suatu kawasan tertentu dengan tujuan agar pengelompokannya dapat optimal. Contohnya industri garmen, industri konveksi, dan industri kerajinan dibangun di suatu tempat yang berdekatan dengan pusat permukiman penduduk. Industri berat yang memerlukan bahan mentah, seperti batu bara dan besi baja, penentuan lokasi pabriknya cenderung mendekati sumber bahan mentah. Aglomerasi industri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Aglomerasi primer. 2. Aglomerasi sekunder. Aglomerasi primer adalah perusahaan yang baru muncul tidak ada hubungannya dengan perusahaan lama yang sudah terdapat di wilayah aglomerasi. Aglomerasi sekunder jika perusahaan yang baru beroperasi merupakan perusahaan yang memiliki tujuan untuk pelayanan pada perusahaan lama atau sudah ada dalam wilayah aglomerasi. Dengan adanya istilah aglomerasi, yaitu pengelompokan, maka ada istilah deglomerasi, yaitu kecenderungan perusahaan untuk memilih lokasi usaha yang terpisah dari kelompok lokasi perusahaan lain. Pemicu lahirnya perusahaan-perusahaan yang melakukan deglomerasi antara lain. 1. Upah buruh yang makin meningkat di daerah padat industri. 2. Penyempitan luas tanah yang dapat digunakan karena sudah banyak dipakai untuk perumahan dan kantor pemerintah. 3. Harga tanah yang makin mahal di daerah yang telah padat. 4. Sarana dan prasarana di daerah lain semakin baik namun harga tanah dan upah buruh masih rendah. Demikian kajian singkat materi tentang konsep aglomerasi. Insya Allah pada part 9 mendatang,
Akan dibahas tentang konsep pola, tetap terus semangat untuk belajar anak-anak. Gapai cita-citamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.